warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan sharing aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya. Oke. Sebelumnya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dan juga kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan juga bertanggung jawab. Saya rasa, saya yakin ibu-ibu sudah melaksanakan budaya positif di kelasnya masing-masing. Jadi nanti kita bisa saling share budaya positif apa yang telah ibu-ibu laksanakan di kelas masing-masing, sehingga bisa menjadi contoh buat kelas lain dan bisa diterapkan di mungkin kelas saya atau kelas ibu-ibu yang lain. Nah, sebelum melaksanakan budaya positif, kita harus merubah paradigma kita, yaitu yang dinamakan teori kontrol. Kita harus mengetahui nih bagaimana teori kontrol agar kita bisa mengajak anak-anak untuk melaksanakan budaya positif yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, apa sih yang harus kita ubah? Nah, yang pertama, bahwa ilusi guru itu mampu mengontrol murid. Nah, pada kenyataannya, guru itu bukan mengontrol murid, tapi bagaimana kita bisa sharing hal-hal baik dan sehingga murid tersebut mau melaksanakan hal baik tersebut dengan kesadarannya dia sendiri. Lalu yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Jadi kita menguatkan kekuatan kita untuk merubah anak-anak itu, kita yakin bahwa itu efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Sehingga pada kenyataannya mereka itu hanya melaksanakan sesuai apa yang kita mau, jadi tidak dari hati mereka. Yang ketiga, yang harus kita ubah lagi adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan ada anak melakukan kesalahan, lalu kita memberi punishment yang membuat anak itu merasa bersalah, nah itu dapat menguatkan karakter mereka, padahal tidak. Itu hanya membuat mereka merasa bersalah dan pasti mereka akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kita harus merubah bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa anak-anak mengikuti apa yang kita mau. Nah, ini yang telah saya lakukan sebenarnya itu adalah stimulus respon dan bagaimana kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Jadi di sini saya juga masih belajar karena kenapa untuk merubah dari stimulus respon menuju ke teori kontrol itu butuh waktu dan juga butuh konsistensi yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini bedanya stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata itu stimulus respon. Bagaimana kita mengubah hal itu menjadi teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau selama ini kita mengajar anak-anak agar anak-anak itu kayak maksa gitu kan. Kamu harus ikutin bu guru nih, kamu harus ikutin bu guru. Nah, sekarang kita ubah bagaimana kita memahami anak-anak apa yang mereka mau dengan gaya belajar anak-anak sendiri. Yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, kita ubah menjadi semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Saya kasih contoh di kelas saya, Anta ya. Anta itu memiliki, mungkin dulu awal-awal masuk saya merasa bahwa dia memiliki perilaku buruk.
karena dia berbeda dengan teman-temannya. Dia selalu melakukan hal yang dia sukai. Dia tidak manut sama guru. Tapi ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, dan setelah saya dalami anak ini, ternyata benar, dia memang memiliki kebutuhan untuk bermain yang tidak dia dapatkan di rumah. Gitu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga harus diubah, bagaimana hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, dan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi jalan satu-satunya gimana kalau kita nggak bisa kontrol orang lain, dan hanya kita yang mampu mengontrol, dan satu-satunya adalah kolaborasi dan juga konsensus menciptakan pilihan baru. Seperti contohnya, ada anak yang memiliki gaya belajar berbeda. Jadi anak itu semuanya pakai krayon, tapi dia punya gaya berbeda. Dia pengen pakai cat air misalkan. Nah, tujuan kita adalah harmoni. Jadi apa salahnya dia berbeda dengan teman-temannya? Nah, itu kita lagi merujuk pada model berpikir menang-menang. Jadi anak menang, kita juga menang, tanpa harus memaksakan kehendak kita kepada anak tersebut. Gitu. Nah, ini seperti contohnya ini. Nah, seperti contohnya ini Atta di awal-awal dia belajar, dia nggak mau belajar di kelas. Dia maunya main saja. Nah, bagaimana cara saya agar dia mau belajar, tapi juga dia tetap bermain? Ya sudah, saya mengalah pada dia untuk saya keluar, agar dia mau mengerjakan di luar. Nah, terbukti dia mau mengerjakan, tapi dia juga tetap untuk bermain. Namun, hal ini juga tidak bisa dilaksanakan terus-menerus. Kenapa? Karena anak juga harus tahu disiplin. Anak juga tahu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya belajar. Jadi memang hal ini sedikit demi sedikit saya lakukan menuju ke sana agar dia mau disiplin. Nah, ini juga terjadi pada Aaron. Ketika saya mengajar tema binatang, dia nggak mau nyanyi tema binatang itu. Dia hanya mau nyanyi apa yang dia sukai. Nah, apakah ini salah? Tidak, karena dia lagi pengen main, dia lagi pengen mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ya sudah, kita kasih ruang. Nah, itu namanya, jadi kita tidak memaksakan anak untuk mau mengikuti apa yang kita mau, namun konsensus tadi harus kolaborasi dengan anak. Jadi anak itu istilahnya ya, terpenuhi keinginannya, dan bu guru juga sama, terpenuhi juga tujuannya. Mungkin ada ibu-ibu yang pengen sharing tentang teori kontrol ini, bisa langsung share. Silakan, ada yang mau berbagi? Atau lanjut dulu, nanti kita berbaginya di sesi terakhir. Oh ya, monggo Bu Ririn. Teori kontrol. Mic-nya Bu Ririn. Ya, tentang pemahaman bagaimana cara guru untuk bagaimana anak ikut mengikuti kegiatan guru seperti itu. Tentu saja dalam sebuah kelas itu tidak semua anak itu paham dengan apa yang
dikehendaki guru. Nah, begitu tidak harus memaksakan kehendak anak gitu ya. Memaksakan kehendak kita terhadap anak. Jika kita mau mengatakan atau mengajak anak-anak, kita harus mengeluarkan pendapat atau menjelaskan dulu. Nah, dan setiap anak tentu saja pendapatnya atau responnya itu berbeda-beda. Tapi biasanya anak itu kan bisa mengikuti guru dengan caranya sendiri. Jika ada anak yang tidak mau, kita tidak bisa langsung menjudgment bahwa anak itu tidak manut atau tidak menurut perintah guru. Tentu saja kita berusaha untuk tanya gitu, ada apa dengan kamu nak, misalnya seperti itu. Apa yang diinginkan? Nah, biasanya anak akan dengan respon sendiri itu sebenarnya manut, cuma dia sendiri. Nah, kita juga harus memahami, kita tanyakan dulu apa maunya. Kemudian kita juga berusaha memahami anak itu mau menurut kepada kita itu dengan cara apa, seperti itu. Jika kita sudah memahami anak, kita lihat maksudnya perilakunya seperti apa. Nah, kita insya Allah kita bisa mengajak anak dengan cara kita sendiri, dengan anak-anak dengan sukarela mau mengikuti kita, tidak memaksakan bahwa anak harus menurut seperti apa yang kita minta, tapi kita bisa memahami bahwa anak bisa mengikuti kita dengan caranya sendiri, seperti itu. Wah, super sekali. Terima kasih Bu Ririn telah berbagi teori kontrol. Oke, kita lanjut ya Ibu-Ibu. Terima kasih. Betul sekali kata Bu Ririn bahwa kita harus memahami anak ya. Harus memahami anak dan anak juga pengen punya ruang untuk diberi kebebasan berpendapat. Oke, selanjutnya. Oke. Next. Nah, sekarang untuk menuju ke budaya positif, nah kita juga harus tahu dulu nih apa itu disiplin ya, agar budaya positif itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita juga harus disiplin nih. Nah, apa sih itu disiplin? Arti disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Namun budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mungkin sebenarnya bukan salah ya Ibu ya. Apa ya, makna disiplin kita itu sepertinya memang terkesan memaksa begitu ya. Nah, padahal arti disiplin sendiri adalah belajar. Jadi kalau misalkan, jadi anak itu kan untuk mencapai disiplin, untuk mencapai budaya positif disiplin, itu anak juga butuh proses. Jadi memang proses anak itu tidak sama antara anak satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan dari 10 anak, yang 8 anak itu sudah manut, sudah punya disiplin, sudah dengan kesadarannya sendiri melaksanakan disiplin, ada 2 anak yang belum disiplin. Nah, mungkin memang dia perlu waktu yang agak lama dibandingkan anak yang lain. Begitu. Nah, seperti contohnya budaya positif disiplin yang telah kita laksanakan di Aisyah 26 adalah setiap hari kita sebelum melaksanakan kegiatan, kita selalu berdoa terlebih dahulu, jaga jarak. Nah, kita juga disiplin untuk mengajarkan nilai-nilai religius terhadap anak-anak. Nah, kita juga konsisten nih, pada masa pandemi anak harus memakai masker. Nah, terus anak itu juga harus ketemu bu guru juga salam. Sekarang kalau dulu kita salim, kalau sekarang kita hanya salam. Nah, itu juga disiplin yang telah kita laksanakan di Aisyah 26. Nah, mungkin ada budaya positif disiplin yang dilakukan ibu-ibu di kelasnya masing-masing, mungkin yang berbeda dengan kelas lain, agar bisa dicontoh mungkin. Ada yang mau berbagi tentang disiplin? Silakan.
Ada? Oh ya, silakan Bu Anis. Saya sedikit sharing atau cerita untuk kegiatan disiplin di kelas saya. Ya. Ada beberapa Oke, saya sedikit sharing tentang disiplin di saya. Ada beberapa anak yang datang terlambat, terus saya tanya, itu karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu saya sharing bersama orang tua. Ternyata kebiasaan di rumah memang kurang baik, ya tidur terlalu malam dibiarkan. Saya mendatangkan orang tua untuk berkomunikasi dan itu sudah berhasil dan itu juga sebagai bahan saya cerita untuk anak-anak. Bangun pagi adalah bagus dan sehat. Kenapa? Karena di sana ada peraturan masuk sekolah tidak boleh terlambat. Nah, dengan cara bangun pagi, anak-anak bisa sholat subuh dengan baik dan juga tepat waktu, dan yang lebih penting lagi juga anak-anak masuk sekolah dengan tidak terlambat, yaitu dengan mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu sudah ada anak 3 yang sudah saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah berhasil komunikasi bersama orang tua. Terima kasih. Wah, super sekali ya Ibu ya. Jadi memang penerapan disiplin itu memang harus butuh bantuan dari orang tua ya Bu Anis ya. Betul. Nah, mungkin ada yang mau berbagi lagi untuk budaya positif disiplin di kelasnya. Tadi sudah ada Bu Anis yang melakukan kolaborasi dengan orang tua sehingga disiplin anak itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada yang mau berbagi lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan ya Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, agar kita bisa mewujudkan budaya positif, kita harus terlebih dahulu mengetahui motivasi apa sih yang diperoleh agar anak itu melakukan sesuatu. Nah, ternyata motivasi itu terbagi menjadi 2. Nah, alasan kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Ternyata ada 2 motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang timbul karena dari luar, karena dorongan dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini biasanya anak atau kita sendirilah melakukan sesuatu yang baik hanya karena nggak mau dihukum. Karena ada hukuman, jadi kita takut, akhirnya kita melakukan hal tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan kita berangkat bekerja tepat waktu. Nah, kenapa kita tepat waktu? Ternyata karena kalau kita terlambat, ternyata ada hukumannya. Nah, makanya kita tepat waktu. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini, kita melaksanakan budaya positif, melaksanakan hal-hal baik, karena ada embel-embel imbalan tadi. Misalkan kita masuk kerja tepat waktu, kita tidak pernah terlambat, ternyata karena kita pengen pujian, misalkan. Karena kita pengen naik gaji, misalkan seperti itu. Jadi, motivasi kita melakukan hal baik, melakukan budaya positif, itu karena orang lain. Nah, motivasi yang tertinggi adalah ketika motivasi itu timbul dari diri kita, yang namanya motivasi internal. Kenapa? Motivasi internal ini
terbentuk karena untuk menghargai diri kita sendiri dan menjadi orang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini nih. Motivasi eksternal dan internal itu terbentuk karena adanya peraturan kelas. Nah, adanya peraturan kelas yang harus kita laksanakan. Nah, peraturan kelas ini sifatnya memaksa, sifatnya saklek gitu ya, kaku. Nah, untuk itu peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana peraturan yang saklek, kaku, dan paksaan ini menjadi lebih ramah ketika kita ubah menjadi keyakinan kelas. Begitu. Ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk dan kita melaksanakan sesuai dengan motivasi internal, maka akan terwujud lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan terbentuk sehingga mewujudkan budaya positif di lingkungan tersebut. Nah, ketika budaya positif sudah terwujud, maka insya Allah seorang anak atau individu itu tanpa harus peraturan, tanpa adanya peraturan, tanpa ada embel-embel imbalan, tanpa adanya hukuman, dia dimanapun berada akan tetap melakukan hal baik. Nah, ini nih, keyakinan kelas, hukuman, dan juga penghargaan. Yang pertama, nah, mengapa sih kita harus pakai helm? Nah, seperti itu. Itu namanya peraturan kan. Peraturan kalau kita naik kendaraan bermotor, kita harus pakai helm. Kenapa? Nah, karena kita yakin bahwa peraturan itu untuk keselamatan kita. Mungkin awalnya itu memaksa ya, kita nggak suka pakai helm. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kita sadar, kita meyakini bahwa helm itu untuk melindungi kita. Selanjutnya, kenapa kita harus pakai masker masa pandemi? Awal-awalnya memang gerah ya ibu-ibu ya. Kita pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan tersebut menjadi keyakinan dalam diri kita sehingga kita memang perlu nih pakai masker. Sekarang kalau kita keluar nggak pakai masker, itu kayak ada hal-hal yang hilang, begitu. Selanjutnya, mengapa sih kita tuh harus datang tepat waktu? Nah, karena kita memang harus disiplin, begitu. Karena itu untuk integritas diri kita sendiri. Mungkin pada awalnya kita takut ya, takut pada atasan, karena ada hukuman, karena ada imbalan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sebagai bu guru memang harus menjadi role model murid, menjadi contoh yang baik bagi murid. Memang perlu kita harus disiplin tepat waktu dalam berangkat bekerja, dalam pekerjaan kita harus selalu disiplin dan tepat waktu karena kita sebagai guru dan sebagai role model dan itu kita yakini. Begitu Ibu. Jadi memang peraturan yang ada di kelas kita, peraturan kelas itu bagaimana cara kita agar peraturan tersebut menjadi keyakinan bagi murid-murid sehingga peraturan tersebut tidak hanya peraturan yang memaksa anak untuk mereka berbuat, namun itu diyakini anak-anak sehingga anak-anak mampu melaksanakan tanpa paksaan, timbul dari dalam dirinya. Nah, seperti ini nih. Yang sebelah kiri itu adalah peraturan kelas. Yang sebelah kanan adalah kesepakatan kelas. Bisa kita ketahui kalau peraturan mungkin itu. Buang sampah sembarangan, buang sampah di tempat sampah. Kita harus datang tepat waktu, seperti itu. Lebih saklek dan terkesan memaksa. Namun kalau kesepakatan kelas, seperti ini. Kami adalah siswa yang saling menyayangi. Kami adalah siswa yang saling bertanggung jawab. Nah, itu lebih ke kesepakatan kelas. Jadi lebih humanis, lebih menyentuh, lebih lembut, sehingga anak muncul motivasi internal dalam dirinya untuk berbuat sesuai dengan kesepakatan kelas, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Begitu. Seperti halnya sebagai contoh, kita sering melakukan kesepakatan kelas di kelompok A dan juga kelompok B, di mana kita sering membaca syair
Aku ini anak Bustanul Atfal, sejak kecil terdidik tiada nakal. Nah, itu menurut saya itu adalah keyakinan kelas yang diyakini anak-anak bahwa sejak kecil kita terdidik tiada nakal. Besok besar jadi orang kaya akal. Kepada Allah selalu bertawakal. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, seperti halnya ini nih. Nah, keyakinan kelas yang telah kita laksanakan di KB dan TK Aisyah 26 itu adalah ini. Tanpa harus disuruh, mungkin awalnya kita menyuruh ya. Kalau misalkan ketemu sama bu guru, kita harus salam. Kalau dulu salim, selama masa pandemi kita nggak boleh berjabat tangan, diganti dengan hanya salam. Lalu meletakkan sepatu di rak, merapikan tas juga di rak, dan membuang sampah itu di tempat sampah. Nah, awalnya mungkin kita memberitahu itu menjadi sebuah peraturan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, karena kita melakukannya dengan konsisten, karena kita juga menjadi tauladan buat anak-anak, akhirnya anak-anak ini tanpa ada bu guru, tanpa ada orang lain di sana, mereka tetap melaksanakannya, begitu. Oke, mungkin ada yang mau berbagi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau berbagi, monggo silahkan ibu-ibu. Saya mungkin saya mungkin. Jadi menurut saya, motivasi adalah melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa yang dilakukan itu mempunyai nilai positif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti yang terjadi di kelas bahwa untuk saat ini, bahwa setiap anak itu diusahakan atau disarankan untuk memakai masker. Ada kalanya beberapa anak tidak tahan dengan masker sehingga dia melepas masker. Karena ada motivasi mungkin dari orang tuanya bahwa memakai masker itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka sebagian besar anak yang merasa sudah mendapatkan motivasi, mendapatkan keyakinan seperti itu, mengingatkan temannya tadi yang tidak memakai masker tadi, untuk menggunakan lagi. Nah, seperti itu. Suatu saat ada yang tanya, ngapain sih pakai masker gitu. Nah, ini ada beberapa anak yang mungkin cerdas gitu ya. Kata gini, lah kalau batuk nanti kena aku kena corona. Nah, seperti itu. Berarti motivasi pada diri anak itu sudah muncul dan itu perlu dikembangkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wah, amazing sekali ya yang sudah dilaksanakan Bu Ririn di kelasnya, sehingga anak sudah muncul motivasi internal dalam dirinya untuk menjaga keselamatan diri. Oke, mungkin ada sharing lagi dari ibu-ibu tentang menumbuhkan motivasi internal anak, sehingga anak itu mau melaksanakan keyakinan yang telah diyakini di kelas. Ada yang mau sharing lagi? Ada? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, ibu-ibu boleh bisa bantu jawab untuk kasus berikut, itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi yang telah bu guru laksanakan kepada murid. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi.
Yang kelima, membersihkan meja tulis tanpa tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu ketat. Hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tanpa terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Hukuman. Hukuman. PJO kan? Konsekuensi PJO. Iya, PJO kan. Nah, dia juga hukuman, dan yang keempat dia menerima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang ketujuh itu konsekuensi. Kenapa? Karena PJO kan. Iya, di PJO kan. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan. Mungkin kalau pelajaran sejarah dia disuruh lapangan basket 2 kali itu oke. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan juga konsekuensi? Pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan dan terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Untuk hukuman, anak sangat benci kedisiplinan. Kalau untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu bentuknya paksaan. Kalau konsekuensi, bentuknya adalah stimulus dan juga tanggapan anak. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini nih yang sering terjadi. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk patuh pada peraturan dan juga keyakinan kelas yang telah kita buat. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu akan timbul itu kepada anak. Sedangkan kalau kita memberi konsekuensi, kehilangan hak memang, dibuat tidak nyaman, iya, tapi itu untuk sementara. Nah, begitu Ibu. Jadi semoga kita bisa memberikan konsekuensi kepada anak ketika anak itu melaksanakan kesalahan. Jadi bukan memberikan hukuman. Betul Ibu ya. Mungkin dulu saya pernah bukan memberikan hukuman sebenarnya. Ketika ada murid saya tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah dibentuk, saya memaksa anak ini. Sehingga anak ini melaksanakan hal buruk itu secara diulang dan secara sembunyi-sembunyi. Begitu. Jadi memang dan itu membuat refleksi diri saya untuk berubah, tidak memberi hukuman tapi memberikan konsekuensi terhadap anak. Begitu. Jadi konsekuensi dengan apa yang dilakukan anak. Mungkin ada yang mau sharing tentang hukuman dan juga konsekuensi yang telah dilaksanakan di kelas? Oke, ada? Saya Bumi. Bu Anis, silakan. Saya ingin sharing untuk di kelas saya untuk memberikan konsekuensi kepada anak-anak itu pada saat berkegiatan menyelesaikan tugas dengan baik, anak-anak akan saya berikan reward berupa bintang. Jika anak itu kebaikan atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugasnya berbeda dengan yang lain. Mungkin anak satu. Audionya Bu Anis. Ya, sudah. Bila anak menyelesaikan tugasnya 1, mungkin bintangnya 1. Bila anak menyelesaikan tugasnya 2, bintangnya 2. Jika anak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan di kelas, yaitu kegiatannya 3, anak akan mendapatkan bintang 4. Dengan seperti itu, anak-anak akan lebih semangat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Guru. Dan itu saya amati berhasil. Anak-anak akan senang
namanya dipajang di kelas, di depan kelas, dengan berbagai bintang yang berjejer di samping namanya. Terima kasih, semoga manfaat. Terima kasih, wah super sekali ya. Jadi konsekuensi terhadap kebaikan yang telah dilaksanakan anak ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi? Kalau tadi Bu Anis sharing tentang konsekuensi ketika anak melaksanakan kebaikan dan saat anak melaksanakan budaya positif, Bu Anis memberikan reward atau bintang. Nah, mungkin ada kejadian yang mungkin anak melakukan kesalahan dan ibu guru memberikan konsekuensi apa terhadap anak tersebut, mungkin bisa sharing. Mungkin ada yang pernah melaksanakan pemberian konsekuensi terhadap anak, atau malah pernah ngasih hukuman nih terhadap anak nih. Silakan, ada Bu Susan, ada Bu Yola, ada Bu Yana, ada Bu Diavini, ada Bu Nia. Monggo kita saling sharing. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Oke, tadi hukuman dan juga konsekuensi. Sekarang budaya positif, kebutuhan manusia. Nah, ternyata saat kita akan melaksanakan budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging, kasih sayang. Yang kedua adalah anak itu juga punya kekuatan. Yang ketiga, anak itu juga punya kebutuhan dasar bersenang-senang, dan juga yang keempat, anak itu butuh kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita berikan kepada anak. Jadi mungkin ada anak yang mungkin kalau bahasa kita tukang nisruh gitu ya, mungkin kita bisa menyelami lagi terhadap anak tersebut. Oh, ternyata dia ini kasih sayang loh, dia tuh butuh kasih sayang. Ternyata di rumah dia memiliki masalah keluarga, ayah ibunya divorce mungkin. Nah, dia butuh kasih sayang dari orang lain sehingga mungkin bentuk reaksi dia di kelas mungkin seperti mengganggu. Padahal dia butuh kasih sayang, begitu. Nah, bagaimana? Nah, ini nih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini ada anak yang mungkin pernah di kelas kita bilang begini. Nah, kebutuhan apa sih kira-kira yang disampaikan anak? Monggo bisa bantu jawab. Nah, ini kebutuhan dasar manusianya, ada kasih sayang, kekuatan, bersenang-senang, kebebasan. Nah, kira-kira kalau anak ngomong kayak gini, yang nomor satu, itu kebutuhan apa sih yang tidak dia dapat? Freedom mungkin ya. Kebutuhannya dia bebas. Kebebasan. Kebebasan dan bersenang-senang. Iya, oke. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, belonging, kasih sayang. Okay. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru. Nah, ini sering banget nih. Nah, itu kebutuhan apa sih ibu-ibu yang mungkin anak ini perlukan kalau dia udah bosen? Bosan berarti fun. Fun, ya, bersenang-senang. Mungkin kita juga harus refleksi. Iya, yang lain. Ada ya beberapa kejadian anak itu kayak bosan gitu. Bosan kayak bu guru gitu. Mungkin itu belajarnya, tapi memakai dengan cara yang lain yang membuat anak dengan sukarela dan senang mengerjakan. Oh ya, betul. Nah, mungkin kita juga sebagai guru harus refleksi ya ibu-ibu ya. Kalau ada anak ngomong kayak gini nih, waduh, itu kayak kalau saya itu kayak aduh tamparan ini, waduh, itu kayak gagal deh gitu. Yang udah saya rencanakan gagal, ternyata anaknya nggak seneng nih gitu. Ya itu mungkin hanya beberapa anak, nggak semuanya. Tapi kalau bagi saya itu kayak sebuah tamparan. Oke, yang keempat, aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira kebutuhan apa nih yang dia nggak peroleh?
Dukungan, power ya. Power. Iya, dia malu. Oke. Nah, ini sepertinya nggak sepertinya sih, memang ABA 26 di sekolah kita sudah mulai untuk memenuhi kebutuhan anak dengan berubah menjadi sentra. Kenapa? Anak-anak terpenuhi nih kebutuhannya. Kebutuhan dasar anak-anak itu apa? Senang, kasih sayang, power, dan juga itu kita berubah menjadi kelompok menjadi sentra. Ini adalah salah satu pelayanan kita terhadap anak untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak dibuat pilihan belajar sesuai dengan keinginan anak, dan tujuan kita cuma satu, anak senang. Nah, ini anak merasa senang, anak merasa gembira, anak merasa kebutuhannya terpenuhi, begitu. Jadi belajar 1,5 jam itu anak nggak kerasa, sehingga kadang itu kalau udah waktunya pulang, sudah waktunya dijemput gitu. Anak itu beberapa anak mungkin, loh, kok udah dijemput gitu. Jadi tidak terasa di sekolah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, nah ini. Oh iya, mungkin ada yang mau berbagi untuk pemenuhan kebutuhan anak, kebutuhan dasar anak mungkin. Next aja ya. Oke, nanti mungkin bisa sharing di setelah ini. Oke, yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru ini, guru itu kan sebagai fasilitator ya, fasilitator, pengarah, apa ya lagi ya, sebagai apa ya, pembimbing, betul, sebagai pembimbing anak. Jadi kita punya nih 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira ibu ada di posisi mana? Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang paling baik itu adalah guru sebagai posisi manajer. Nah, yang pertama, jika kita ada di posisi penghukum, guru itu pasti kalau ada anak yang salah, pasti dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru, nah ini cara perkataannya Bu Guru yang ada di penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Waduh, ini kalau di Bu Guru TK ini sudah dipecat ini ya. Nah, hasilnya anak itu pasti berontak, menyalahkan orang lain, berbohong, atau kadang itu saya punya murid itu dia sering melakukan kesalahan-kesalahan yang dia tuh nyingit-nyingit gitu. Apa sih ya bahasanya nyingit-nyingit itu ya? Sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kalau ketahuan guru dia pura-pura manis. Padahal di belakang dia tuh melakukan kesalahan. Yang ngomong siapa? Temannya. Begitu. Nah, ini mungkin Bu gurunya bukan posisi penghukum, mungkin di rumah. Nah, di rumah ayah dan ibunya posisinya sebagai penghukum. Makanya dia di sekolah kayak gitu tuh, kayak apa? Sembunyi-sembunyi. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid jika kita posisinya ada di penghukum, murid itu meletakkan guru di luar dari dunia berkualitas. Jadi kita nggak dianggap tuh. Murid berkata, biarin aja, nanti juga pasti marah-marah lagi dia. Nah, terus dampaknya apa pada murid? Nah, itu mengulangi kesalahan. Nah, kalau sekarang kita ada di posisi pembuat merasa bersalah. Guru itu pasti ceramah, ceramah, mengatakan seharusnya kamu gini, ibu kecewa kalau kamu gini. Nah, jadi ngomel dari A sampai Z itu ngomel aja gitu, kalau ada anak melaksanakan kesalahan. Nah, guru pasti berkata, kamu sudah tahu ini, ibu capek sekali, ibu lelah sekali. Nah, itu kadang di luar kontrol ya ibu-ibu ya. Kadang kalau kita udah jam siang gitu, ya tidak memungkiri kadang kalau misalkan udah capek, anak itu tidak bisa tidak bisa diatur atau tidak bisa dikontrol. Kadang kita keluar, ya kita banyak-banyak istighfar ya ibu-ibu ya kalau pas keluar ini. Terus hasilnya apa? Dia menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kaitannya dengan dunia luar, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas.
Murid berkata, maaf saya Bu. Nah, dampaknya apa pada murid? Kalau kita membuat murid itu merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Dia merasa tidak dihargai sehingga dia kayak apa ya? Kayak kuper atau apa ya? Dia merasa apa sih kayak gitu tuh? Tidak berani tuh loh. Ya, gitu. Nah, terus minder, betul. Nah, selanjutnya, kalau kita ada di posisi kontrol menjadi teman, nah, guru akan membuat alas-alasan untuk muridnya. Nah, ini biasanya saya ini ya, ada di posisi teman ini ya. Jadi kalau ada murid berbuat kesalahan, pasti saya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau nih? Nah, kayak gitu tuh biasanya. Masa kamu nggak mau? Kamu kan pinter, kamu kan ini. Nah, itu biasanya saya itu. Ada di posisi teman. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya juga nggak bagus ternyata. Maksudnya bukan tidak bagus secara apa ya, udah salah gitu, enggak. Hasilnya anak jadi tergantung, benar-benar tergantung. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah, itu karena tergantung itu tadi. Jadi kalau tidak ada saya, anaknya jadi nangis, apa rewel, apa gitu. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu jadi kalau misalkan kita jadi kalau posisi teman ini, ketika kita lembut sama dia, itu dia manut. Tapi ketika kita agak emosi, dia itu kayak merasa tersakiti, akhirnya dia nangis. Nah, itu sering terjadi sama saya. Nah, itu sering terjadi pada murid saya. Jadi ketika saya agak marah, intonasinya agak marah sedikit, pasti dia bilangnya begitu. Bu guru nggak cinta sama aku gitu, bu guru jahat, nah gitu. Jadi karena saya kebiasaan untuk menjadi teman buat dia. Dampaknya pada murid apa? Dia lemah, tidak mandiri, tergantung pada saya, gitu. Nah sekarang ada di posisi yang kedua nih, pemantau. Guru berbuat menghitung dan juga mengukur. Guru berkata, kalau misalkan ada anak melakukan kesalahan, ayo sayang, peraturannya apa? Nah, gitu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya begitu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang Bu yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi anaknya begitu kalau kita menjadi pemantau. Anaknya itu semacam house reward dari guru. Nah, dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, gitu tuh. Jadi kayak anak melaksanakan sesuatu, anak melaksanakan kebaikan, itu mengejar reward dari bu guru. Jadi kalau kita menjadi pemantau. Nah, posisi yang pertama adalah menjadi manajer. Nah, mungkin memang ini sangat berat, tapi memang perlu waktu ya Ibu-Ibu ya. Saya sendiri juga belum mampu untuk berada di posisi manajer. Nah, bagaimana kalau posisi guru sebagai manajer? Perannya, dia menghargai diri sendiri. Nah, guru berbuatnya apa kalau ketika anak melakukan kesalahan, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu kenapa sayang? Seperti itu. Kamu kenapa? Kenapa melakukan ini? Seperti itu. Nah, guru berkata juga, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi membuat murid untuk menghukum dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang menghukum, tapi dia yang akan memperbaiki kesalahannya. Hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya Bu, biar aku bisa memperbaiki keadaan. Nah, gitu. Jadi endingnya itu adalah murid mampu mengevaluasi dirinya dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus kita suruh-suruh, tanpa harus kita kasih hukuman, atau tanpa harus kita kasih konsekuensi. Murid itu udah tahu dia harus berbuat apa ketika dia melakukan kesalahan. Nah, oke. Mungkin ini ada ini nih, posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Ada nada suaranya, Ibu. Jadi apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, itu kata-kata hanya 10%. Nada suara itu 35%, dan bahasa tubuh itu 55% ternyata yang diserap anak. Mungkin kata-katanya, kamu kenapa? Nah, kamu kenapa itu hanya 10%. Ketika nada suara kita tinggi, kamu kenapa? Nah, itu jadi 35% yang diserap anak. Dengan bahasa tubuh, mungkin mata kita melotot atau apa, jadi 55%. Jadi dengan kata-kata kamu kenapa, itu saja
jika dengan bahasa tubuh yang tidak bagus, itu akan diserap dengan jelek juga. Mungkin ada yang mau berbagi posisi kontrol apa yang sekarang ini sedang dilakukan di kelas. Mungkin bisa sharing, Ibu-Ibu? Kalau saya tadi memang masih di posisi teman. Jadi untuk menjadi manajer itu masih jauh sekali. Monggo, ada yang bisa sharing? Saya mungkin. Silakan, Bu Ririn. Ya, cuma saya tidak tahu ada di posisi mana. Hanya saja ketika ada masalah, suatu saat itu ada anak yang tiba-tiba marah, kemudian melempar mainan, sehingga mainannya itu rusak. Nah, ketika itu saya tanya, lah kenapa kok melempar mainan? Kan mainannya jadi rusak. Terus saya tidak mau, saya marah seperti itu. Anaknya akan menjawab seperti itu. Saya bilang, loh lah kalau mainannya rusak, kita tidak bisa mainan lagi. Tidak hanya kamu yang tidak bisa bermain, tapi teman-teman juga lain tidak bisa bermain. Nah, seperti itu. Akhirnya tetap aja dia posisinya marah. Nah, akhirnya saya tawarkan kepada teman-temannya di kelas, sayang kalau seperti ini kira-kira baik apa enggak? Nah, teman-temannya yang lain mengatakan bahwa itu tidak baik. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, nah kalau tidak baik, apa yang kita lakukan supaya mainannya tidak rusak lagi, kemudian temannya yang marah ini bisa jadi baik dengan semuanya. Sebagian besar mengatakan bahwa tidak boleh bertengkar dengan teman. Kalau misalnya ini mainannya lah rusak, nah kalau rusak bagaimana? Seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang sedikit maksudnya kreatif gitu. Mainannya diambil, kemudian sini saya yang membetulkan saja. Nah, seperti itu. Karena hanya satu atau dua orang yang maksudnya membetulkan, saya bilang, loh kan kalau cuma dua nggak asik. Ayo kita bersama-sama yuk membetulkan. Akhirnya, nah banyak sekali teman yang membantu. Anak yang marah tadi dengan sukarela tiba-tiba ikut-ikutan juga membetulkan mainan, merapikan mainan. Nah, seperti itu. Setelah kejadian ini, kemudian mainannya dirapikan bersama-sama. Saya tanyakan lagi, kalau seperti ini kira-kira bagaimana ya? Enak apa enggak? Kemudian mainannya yang sudah diperbaiki bisa digunakan lagi apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi saya juga ingin tahu posisi saya di mana gitu. Demikian, terima kasih. Kayaknya posisinya Bu Ririn semua posisi kayaknya ya. Semua posisi kayaknya. Manajer iya, pemantau iya, teman iya, penghukum iya. Enggak, kalau penghukum kayaknya enggak ya. Guru TK kalau jadi penghukum kayaknya udah dipecat sama kepala sekolahnya. Enggak ada. Insya Allah abad 26 tidak ada yang menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Mungkin teman, pemantau, dan manajer itu yang paling sering kalau guru TK ya. Insya Allah. Nah, jangan ya, yang dua di belakang ini jangan sampai ya, ibu-ibu ya. Oke, mungkin ada yang sharing lagi. Mungkin posisi kontrol apa yang sekarang sedang Bu Guru tepati mungkin. Bisa berbagi? Silakan. Monggo Bu Yana mungkin. Apa Bu Nia? Bu Irul? Bu Yola? Mungkin bisa sharing? Nggak apa-apa. Misalkan sekarang aku lagi di posisi teman nih Bu. Nah oke. Nah, mungkin bagaimana ketika di posisi teman, murid-muridnya bagaimana? Mungkin bisa sharing. Silakan. Ada yang mau berbagi lagi? Bu Nia, monggo. Nah, ada yang baru masuk nih, Bu Dina. Bu Dina langsung ditodong. Bu Susan, monggo. Mau cerita boleh. Ya, kalau sudah tidak ada cerita, oke, kita lanjutkan. Nah, kita mau ini nih sedikit games ya. Mungkin boleh yang belum nyoba tadi, belum nyoba untuk sharing. Nah, kegiatan nada suara nih. Tugas Anda bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol. Nah, sebagai penghukum, nada suaranya gimana? Kalau pembuat orang lain merasa bersalah, nada suaranya bagaimana? Kalau sebagai teman, nada suaranya bagaimana? Kalau sebagai manajer, kira-kira nada suaranya gimana? Nah, kata-katanya adalah cuma dua aja. Apa yang kamu mau, apa yang sedang kamu kerjakan.
Nah, kita lagi bayangin nih, ada anak yang melaksanakan kesalahan, ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, minta tolong ibu-ibu siapa yang mau nyoba dengan nada suara penghukum bagaimana? Dengan nada suara pembuat orang lain bagaimana? Pembuat orang lain merasa bersalah bagaimana? Nada suaranya sebagai teman bagaimana? Pemantau manajer bagaimana? Oke, baik Ibu, silakan. Ada yang mau nyoba? Silakan. Dicoba satu boleh. Kalau misalkan aku mau nyoba jadi penghukum. Aku tak mau memberikan nyawa. Silakan. Yuk. Saya Oke, silakan Bu Anis. Sebagai apa? berperan Sebagai teman. Oke. Soalnya saya senang, ya senang. Karena anak-anak di kelas, karena saya ibaratkan teman saya. Gimana nih nada suaranya? Ini yang saya lakukan. Apa yang kamu lakukan anak-anak? Ya. Nanti, apa yang kamu lakukan teman? Apa yang akan kamu kerjakan setelah ini? Waduh, teman yang menyenangkan ya Bu Anis. Oke, itu tadi nada suara sebagai teman. Mungkin ada yang mau membuat nada suara sebagai penghukum? Silakan. Ayo Bu, masih ada 3 lagi. Silakan. Ayo. Oke, Bu Nia. Bu Nia apa siapa? Bu Tina. Oke, Bu Tina silakan. Nyoba sih nada suara sebagai penghukum, sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, atau sebagai pemantau manajer. Silakan. Tadi Bu Anis sudah mencoba nada suara sebagai teman. Nah, kata-katanya ini. Silakan. Bu Umi, Ya, silakan. mau bertanya. Ya, sharing. Cuman kalau kebetulan di kelas itu ada satu anak yang memang motivasi untuk kegiatan. Suaranya kurang jelas Ibu. Minta tolong agak. Bentar. Kedengaran apa enggak? Bentar. Oke, silakan. Oke, Bu Umi, ketika kebetulan di kelas ada satu anak yang memang, saya ini bertanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti bisa dibantu teman-teman. Bukan sharing solusi, sharing permasalahan. Oh iya, nggak apa-apa. Kita berbagi. Silakan. Cuman ada satu yang memang ketika berkegiatan dia butuh motivasi. Kegiatan oleh Bu Guru, beberapa kegiatan dia butuh motivasi, dorongan. Ketika teman-temannya sudah memilih apa yang dia inginkan, dia belum. Nah, di posisi seperti itu, guru sebaiknya di posisi apa ya? Teman, atau tadi apa saja, Bu Umi? Manajer atau penghukum, pemantau, manajer, gitu. Ya, betul. Itu sebaiknya Bu Guru itu posisinya di mana? Seperti itu. Mungkin Bu Guru atau Bu Umi. Oke, mungkin saya tawarkan kepada teman-teman, ada yang mau berbagi untuk permasalahannya Bu Tina? Silakan. Ada ceritanya, ada anak yang dia ini sulit untuk memilih. Nah, kayak pilihan itu sulit banget buat dia ya. Pilihan itu sulit banget buat dia, sehingga ketika teman-temannya sudah memilih ini masalahnya setiap kegiatan dia butuh dimotivasi, nggak hanya satu apa dua kegiatan, kayaknya setiap kegiatan dia butuh seperti itu. Iya, nah ya, dia tuh butuh sekali motivasi dari dirinya untuk kayak mau nggak sih gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin ada bantuan dari Bu Guru, mungkin bagaimana cara atau yang ditanyakan adalah posisi kontrol apa yang bisa dilaksanakan Bu Guru untuk anak yang seperti ini. Monggo, ada yang mau sharing? Silakan. Ada yang mau sharing tentang permasalahannya Bu Tina? Oke, kalau tidak ada mungkin saya bantu jawab ya Bu ya, bantu jawab aja. Kalau menurut saya
saya ditanya dulu nih, saya kan belum tahu nih anaknya seperti apa, dia kesukaannya seperti apa. Nah, kalau saya mungkin saya tanya dulu anak ini, mungkin jadi teman ya, posisi kontrol mungkin sebagai teman ya. Karena kenapa? Anak ini kan butuh motivasi. Butuh motivasi kalau misalkan kita menjadi seorang penghukum, anak ini malah jadi takut. Kalau sebagai manajer ini, dia aja udah pusing dengan dirinya, masih ditanya-tanya. Masih ditanya-tanya kamu maunya apa, ininya apa gitu. Mungkin kita bisa awalnya mungkin kita bisa menjadi teman terlebih dahulu. Posisi kontrol kita menjadi teman. Maunya apa sih? Ayo kita main yuk. Maunya main apa gitu. Jadi memang itu PR buat Bu Guru untuk membuat kegiatan yang bisa menyenangkan semua anak gitu. Ya kan? Memang ada beberapa anak yang nggak suka. Kayak kemarin saya kasih dance sama anak-anak. Ada beberapa anak tuh yang nggak suka dance, jadi dia diem aja. Tapi itu cuma satu anak, tapi semuanya suka dance gitu. Memang kita nggak bisa mengontrol semua anak untuk suka dengan kegiatan kita gitu. Kita hanya bisa memotivasi anak begitu. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin kita bisa ada di posisi teman agar kita bisa memotivasi anak tersebut untuk mengikuti kegiatan begitu. Atau bisa kolaborasi dengan orang tuanya. Ibu guru bertanya kepada orang tuanya, dia ini kalau di rumah senangnya apa? Kesenangannya apa? Bagaimana cara model belajarnya anak di rumah? Nah, sehingga kita bisa mengadaptasi kegiatan anak di rumah itu, kita adaptasi di sekolah khusus untuk anak ini, begitu. Khusus untuk agar anak ini bisa termotivasi. Mungkin itu menurut saya ya. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa sharing tentang permasalahannya Bu Tina. Tidak ada? Oke, permainannya ini sudah Bu Tina? Oh, belum saya kembalikan ke Bu Tina. Bagaimana Bu Tina? Ya, terima kasih Bu Umi masukannya. Saya coba dulu ya. Oke. Nanti kalau misalkan gagal, nanti kita bisa cari solusi bersama lain ya. Oke. Nah, kegiatan yang nada suara nih. Ayo, yang penghukum belum nih. Pengen denger nih suaranya ibu-ibu yang abad 26 yang keren-keren. Bagaimana nada suara penghukum? Nah, coba nih. Penghukum atau manajer? Tadi Bu Ani sudah nyoba nadanya teman. Yuk, ini ya. Atau Bu Irul? Silakan nada suara penghukum atau mau milih pembuat orang lain merasa bersalah. Jadi anaknya tuh jadi kayak desperate gitu, patah hati gitu gara-gara kita ngomong kayak gitu. Yuk, satu aja boleh. Yang terakhir. Ya, saya. Ya, contohnya monggo Bu Ririn, silakan. Contohnya tadi gimana? Contoh katanya. Kata-katanya ini. Apa yang kamu mau? Apa yang sedang kamu kerjakan? Coba nada suaranya apa ya Bu Ririn? Yang membuat orang bersalah. Membuat orang lain merasa bersalah. Oke. Kalian ya Bu Ririn. Silakan. Apa yang kamu mau? Nah, selanjutnya. Terus yang kedua, apa yang kamu kerjakan? Nah, seperti itu. Ada hanya ya, gitu ya. Waduh, itu bisa patah hati itu ya. Iya, itu kayaknya. Jadi mungkin dia merasa down ya, mungkin ya. Ada Tabu Ririn yang muridnya itu langsung merasa desperate, patah hati gitu. Mungkin juga bisa. Nah, biasanya saya gini cuma, jadi kalau nanti tak mana sama Bu Ririn, suaranya nanti keras loh Bu Ririn. Oh gitu, ancaman ya? Ancaman. Selanjutnya, segitiga restitusi. Oke, terima kasih Ibu-Ibu telah berbagi. Sekarang ada namanya segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, apa
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Mungkin kita sering melaksanakan ini, tapi kadang kita itu nggak tahu ini apa ya gitu. Jadi ini adalah materinya. Jadi kadang itu kita nggak tahu ini namanya apa. Jadi ternyata itu namanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali kepada lingkungan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi apa sih? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, ketika murid melaksanakan kesalahan, jadi kita harus melaksanakan restitusi terlebih dahulu nih Ibu-Ibu. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak melaksanakan kesalahan. Yang pertama kita tanyakan adalah keyakinan anak-anak terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu harus kita tanyakan kepada anak saat anak melaksanakan kesalahan. Mungkin kalau untuk bahasa anak-anak, mungkin nggak seberat ini ya. Anak-anak ditanya nilai apa yang telah kita sepakati, dia pasti haheho. Jadi mungkin bahasanya lebih ke anak yang mampu mengerti gitu. Mungkin apa ya bahasa ya kayak sayang peraturannya bagaimana, perjanjiannya gimana, mungkin begitu ya, bisa seperti itu. Kalau ditanya nilai mungkin anak-anak juga ngerti. Terus yang kedua, setelah menanyakan keyakinan, kita menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin kita bisa mengatakan itu. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa ya sayang, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini pernah dilakukan oleh Bu Surya. Saya lihat sendiri, Bu Surya pernah menstabilkan identitas terhadap anak. Jadi ketika Bu Surya melakukan kesalahan, dan muridnya melakukan kesalahan, jadi Bu Surya bilang bahwa nggak apa-apa salah, yang penting kita bisa memperbaiki. Bu Guru juga salah kan gitu. Tapi kita bisa memperbaikinya. Jadi nggak boleh merasa bersalah perlu, tapi bagaimana cara memperbaikinya ini yang lebih penting. Oke, setelah menstabilkan identitas, itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita laksanakan adalah bagaimana ketika setelah menstabilkan identitas, kita tanya nih, maunya apa, maunya gimana, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, begitu. Jadi anak yang sebentar ya Bu ya. Jadi anak yang membuat sendiri konsekuensinya. Oke, jadi bagaimana anak mempunyai alasan mengapa mereka melakukan itu dan mereka membuat konsekuensi sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, ada contoh nih kalau untuk segitiga restitusi. Nah, mungkin Bu Guru pernah melihat video saya tentang segitiga restitusi. Nah, ini ketika anak bermain berantakan, mainnya berantakan. Nah, apa yang saya lakukan untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi?
Dan yang pertama adalah yang dilakukan untuk segitiga restitusi ini adalah menanyakan kepada anak apa yang telah mereka lakukan. Nah, menanyakan keyakinannya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah nggak sih? Gitu. Nah, ini untuk menanyakan konsekuensinya. Nah, enaknya gimana? Jadi anak yang membuat konsekuensi tersebut. Jadi bukan guru. Jadi membuat kesepakatan kepada anak bagaimana cara anak memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi sekarang kita tahu ya Ibu ya, apa yang ini telah kita laksanakan sehari-hari di sekolah. Ini telah kita laksanakan sehari-hari di sekolah, namun mungkin untuk teorinya, ini apa sih? Nah, itu yang kadang kita belum tahu. Nah, jadi saya mengikuti guru penggerak ini sebenarnya, kalau untuk Bu Guru TK atau Guru PAUD, itu semuanya setelah dilaksanakan di sekolah, telah dilaksanakan di kelas, sehingga mungkin hanya memilah-milah saja, oh ini ternyata ini, begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi budaya positif. Mungkin ada masukan dari ibu-ibu semua atau sharing atau apa mungkin untuk menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Bagaimana Ibu? Oh, baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya berterima kasih sekali kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pembiasan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 4 bersama saya, Ibu Umi Kulsum, CGP angkatan 4 Kota Malang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya, buat ibu guru, buat lembaga, buat anak-anak terutama yang paling penting ya ibu-ibu ya. Terima kasih sekali, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, salam guru penggerak, Indonesia maju.